Allah mengilustrasikan keadaan hari kiamat itu bukan hanya dirasakan kedahsyatannya oleh manusia, tetapi juga dirasakan kedahsyatannya oleh alam semesta. Bahkan Dahsyatnya kiamat. Dahsyatnya kiamat, Ustaz. Bahkan dua hal yang ada di alam semesta ini yang kita lihat dia kokoh, saat hari kiamat juga kemudian saking bergetarnya gitu kan. Iya. Kan Allah mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibal. Hari di mana kemudian bumi dan gunung-gunung itu pecah kan gitu kan. Di ayat yang lain mungkin juga surat An-Naba itu kayak wa futihatis sama fakanat abwaba wa suyiratil jibal fakanat saraba gitu. Iya kan? Itu kan artinya dahsyatnya, mengerikannya hari kiamat itu bukan hanya sekedar dirasakan oleh manusia. Bahkan dua makhluk Allah ini bahkan makhluk Allah yang selama ini kita lihat dia sangat kokoh. Itu getar juga gitu loh. betul. Bahkan saking dahsyatnya kan begitu kan. Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya. Sampai hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk kembali bisa mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu, untuk bisa memperbaiki amalan kita di sisa umur kita yang akan datang. Salat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun istiqomah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Taib sahabat asli, alhamdulillah masih dalam program bincang berfaedah. Hari ini kita kembali ditemani oleh guru kita Ustaz Bambang Elsi Hafizahullah Ta'ala, yang masih dalam pembahasan kita tentang susunan Al-Quran. Yang di pertemuan sebelumnya beliau sudah menjelaskan kepada kita beberapa hal tentang Quran yang mempesona. Tapi kemarin di episode sebelumnya beliau menahan satu pertanyaan, yaitu kalau teman-teman masih ingat, yaitu di mana letak pesona Al-Quran atau menyihirnya Al-Quran, atau yang sangat indah sekali atau yang sangat memperdaya sekali, di sebelah mana itu letaknya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini bersama Ustaz Bambang Ridha Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Ustaz, alhamdulillah sehat antum ya? Alhamdulillah sehat. Semoga selama ini selalu dalam kesehatan insya Allah. Amin. Begitu keluarga juga gitu. Amin. Ustaz, terkait yang di pertemuan sebelumnya antum sudah menahan itu pertanyaan, di mana letak itu ya? Mungkin sahabat asli juga mesti akan bertanya-tanya, di mana nih letaknya keindahan atau pesonanya atau bagian yang tanda kutip menyihirnya Al-Quran itu. Iya. Padahal Ustaz, kita akan bahas ini hari ini insyaallah ya. Insyaallah. Padahal Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, benar Ustaz, kita masih menyimpan satu pertanyaan Ustaz, ya, dari pertemuan yang lalu. Sebenarnya daya sihir gitu ya, daya pesonanya Al-Quran itu dengan kisah-kisah, fakta-fakta yang kemarin kita paparkan, itu atas dasar itu daya pesonanya di mana kan begitu. Ya, jadi pertanyaan di situ. Dan memang ya harus begitu ya. Kita harus mencoba mutar otak, memeras akal pikiran kita gitu kan. Karena kan di Al-Quran juga Allah sering mengatakan kan, afala ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, dan lain-lain lah. Pokoknya memang ini yang menggunakan akal. Iya, ini anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia berupa akal pikiran ini, ya jangan sampai mudah siapkan gitu.
jangan sampai karena badan kita pengennya rebahan hari ini gitu kan, istilahnya rebahan gitu. Jangan sampai kemudian akal pikiran kita juga rebahan juga gitu kan. Sayang banget gitu. Iya. Baik Zat, menarik saat kita lemparkan pertanyaan itu ya. Dari pesonanya di mana, sumber pesonanya di mana, sumber sihirnya di mana gitu ya. Nah ini artinya akan nyambung dengan pertanyaan lain, yaitu mukjizat Al-Quran itu di mana sih gitu kan. Al-Quran kalau disebut mukjizat itu apanya gitu, sisi apanya. Nah sebenarnya kalau memang kita berbicara tentang Al-Quran itu mukjizatnya di mana, kita akan menemukan banyak hal mukjizat Al-Quran itu gitu. Artinya dari sisi hukumnya kan sangat komprehensif gitu ya, kemudian adil, bisa soleh likuni zaman wa makan, layak dan pantas, dan bisa dipraktikkan, dilaksanakan, diterapkan di semua tempat dan di semua zaman gitu kan. Itu juga termasuk mukjizatnya ada di situ gitu. Atau mungkin berita-berita, informasi-informasi masa depan yang dikabarkan oleh Al-Quran, yang di kemudian hari terkonfirmasi benar adanya kan gitu kan. Contohnya mungkin yang paling paling mudah adalah surat Ar-Rum gitu kan, Ghulibatir Rum fi adnal ard dan seterusnya. Itu kan menceritakan bahwa kejadian yang akan datang kan gitu. Saat Al-Quran menceritakan itu belum terjadi. Tetapi beberapa saat kemudian atau beberapa tahun atau beberapa abad kemudian mungkin terjadi kan gitu. Dan itu banyak hal lah gitu. Atau mungkin tentang mukjizat Al-Quran terkandung dalam ilmu-ilmu yang belum ditemukan saat Al-Quran turun dan Al-Quran berbicara tentang itu belum ada yang menemukannya gitu ya, menelitinya dan lain-lain. Tetapi di kemudian hari baru ditemukan kan gitu. Misalnya contohnya wal bahril masjur gitu ya. Allah bersumpah dengan lautan yang berapi. Nah kita kalau pada saat itu mikir gimana gitu kan? Belum nyampe kan? Ada lautan itu kan air. Kok bisa ada apinya kan gitu. Hari ini kalau kita nonton di YouTube misalnya National Geographic gitu kan, atau yang lain-lain, ternyata ada ditemukan bahwasanya di dasar laut ada gunung-gunung berapi kan begitu kan, dan apinya menyala gitu saat. Ini kan salah satu bentuk mukjizat gitu ya. Ada informasi-informasi yang belum ditemukan pada saat di masa itu, tapi ya dikonfirmasi di masa-masa yang akan datang. Tapi masalahnya kalau kemudian kita mengatakan daya pesona Al-Quran atau daya sihir atau mukjizat terbesar Al-Quran itu ada di yang tadi kita sebutkan, hukum atau informasi tentang masa depan atau informasi tentang ilmu-ilmu kauniyah gitu ya, ilmu-ilmu tentang alam semesta ini. Masalahnya kalau kemarin kita paparkan beberapa kisah tentang fenomena orang-orang Arab terperdaya, tersihir, terpesona dengan Al-Quran. Itu masalahnya kalau kita lihat di surat-surat awal atau di ayat-ayat awal Al-Quran turun, di bagian-bagian awalnya itu bisa dikatakan hampir tidak ada yang demikian. Artinya di surat-surat awal itu belum ada hukum-hukum, belum ada informasi tentang masa depan, atau tentang ilmu kauniyah, ilmu tentang alam semesta, atau mungkin hanya sedikit lah. Kalau kita lihat di surat Al-Alaq kan ada sedikit itu ya. Khalaqal insana min 'alaq. Itu kan hanya sedikit. Betul. Tapi kok terperdaya, orang terpesona, tersihir gitu. Iya, dengan yang sedikit itu. Dengan sedikit itu gitu ya. Ini berarti ada hal lain. Ada sumber mukjizat atau ada sisi mukjizat Al-Quran yang lain, atau ada sisi pesona, sisi sihir Al-Quran yang lain yang harus dicari. Apa itu? Di mana itu? Nah, caranya gimana caranya? Caranya gini, Sat. Coba kita lihat. Kita agak mundur, flashback kemarin kita katakan cerita tentang testimoni atau
kisah Al-Walid bin Al-Mughirah mendengarkan Al-Quran dan sebagainya itu kan tercantum dalam surat Al-Muddathir atau Al-Muzammil ya, dalam surat Al-Muddathir. Innahu faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar, itu kan dalam surat Al-Muddathir. Nah, berarti sekarang kita coba runtutkan surat-surat ini. Kalau kita biasanya membaca Al-Quran dengan mushaf yang ada pada hari ini gitu, yang sudah ada penertibannya, urutannya dari Al-Fatihah sampai Anas. Nah, kita coba mengulik Al-Quran kalau disusun sesuai dengan turunnya, gitu urutan turunnya. Gitu ya. Itu ada beberapa ya, ada beberapa versi memang. Tentu akan ada banyak perbedaan pendapat, tapi setidaknya sebagaimana yang dilakukan risetnya oleh Sayyid Qutb, beliau dalam kajiannya ini bersandar urutan turunnya Al-Quran itu bersandar dengan Mushaf Al-Amiri. Mushaf Al-Amiri itu mushaf yang sudah cukup lama, yang dicetak oleh percetakan Bulak di masa Mesir awal, dan juga tafsir Tobari. Beliau merujuk ke dua sumber ini. Merujuk kepada dua sumber ini dan sumber-sumber yang lain gitu ya. Oke. Yang mana secara mayoritas disebutkan bahwa ini kan kisahnya Al-Walid ada di surat Muddathir. Iya. Surat Al-Muddathir ini setidaknya kalau diurutkan urutan turunnya Al-Quran itu ada di surat ketiga. Surat ketiga. Yang mana ada dua surat yang mendahului surat Al-Muddathir, yaitu surat Al-Alaq dan surat Al-Muzammil. Nah, coba secara urutan turun ya, bukan secara urutan mushafari. Iya, benar. Secara urutan turun. Nah, coba kita ulik sedikit apa yang ada dalam surat Al-Alaq contohnya, Ustaz ya. Nah, ini coba kita mencari sebenarnya dari mana sumber pesona, sumber sihir, sumber sumber mukjizat terbesar yang ada dalam Al-Quran dari surat Al-Alaq. Kalau kita lihat surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai akhir gitu ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, sampai nanti kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu kalau secara singkat gitu ya kita lihat atau kita katakan, surat Al-Alaq itu seakan-akan seperti sajak syair. Berima kan dia ada belakangannya yang qaf semua gitu atau ya, mim, baru nanti ada yang ba atau ada yang a gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi kan sebenarnya nggak ada syairnya kan. Ini kan bahasanya nathar gitu ya. Nathar. Atau mungkin kalau coba saya cari translate dari nathar itu prosa lah gitu. Artinya dia emang kalimat biasa yang bukan syair, bukan puisi gitu ya. Dia prosa biasa. Tetapi ini kan prosanya agak aneh gitu ya. Kalau kita baca kok pertama-tama Allah mengatakan berbicara tentang penciptaan, Iqra, terus penciptaan, terus ada tentang ilmu, terus ada tentang orang yang togha gitu ya, orang yang melampaui batas. Terus nanti ada tentang apalagi gitu ya, sampai nanti ada malaikat zabaniyah, sampai nanti terakhirnya ada kalala tuti'hu wasjud waqtarib. Ya udah, sujudlah, jangan pernah ikuti orang seperti itu, jangan taati, tetaplah sujud kan gitu. Nah, ini prosa-prosa ini, kalimat-kalimat yang terkandung dalam surat Al-Alaq ini, kalau kita hanya melihatnya dengan singkat saja, itu seakan-akan tema-temanya itu tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Kayak ini bahas ini iya, langsung berganti tema gitu. Padahal mungkin 1-2 ayat langsung ganti tema ya. Iya kan gitu kan ya. Kalau kita melihat secara singkat betul gitu. Di surat Al-Alaq ya. Di surat Al-Alaq. Tetapi sebenarnya kalau kita tadabburi lebih dalam lagi, kita amati lebih dalam lagi, sebenarnya dalam surat Al-Alaq ini antara satu tema dengan tema yang lain itu ada garis atau ada benang merahnya, Ustaz, yang mengikat. Apa, Ustaz? Nah, coba kita lihat nih, Ustaz ya. Ini agak menarik ini kajian beliau nih.
Kalau kita lihat di ayat yang pertama, Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra. Iqra ini udah pilihan yang sangat pas. Karena ini adalah Al-Qur'an. Sebagai Al-Qur'an itu kan sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Artinya kan gitu ya. Sering dibaca. Maka sangat pas sekali, sangat cocok sekali Allah menurunkan ayat yang pertama adalah Iqra. Bacalah. Ya. Kan gitu. Pas gitu ya. Munasabahnya tuh ada gitu. Ya. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dipilih nama Allah yang pertama kali diturunkan dalam ayat ini dan dalam Al-Qur'an secara umum gitu ya, adalah nama Rabb. Kan Allah punya nama banyak nih ya. Iya. Allah, Ar-Rahman gitu-gitu. Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Quddus dan lain-lain. Tapi Allah di sini memilih Ar-Rabb. Kenapa Ar-Rabb? Karena Ar-Rabb itu kan artinya adalah yang membimbing, yang mendidik, yang mengayomi kan gitu. Ini sangat cocok sekali, sangat pas sekali karena nanti akan ada tema tentang ilmu setelahnya. Sehingga dipilih nama Allah Ar-Rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, karena ini adalah permulaan turun dan tentu permulaan dakwah, maka sangat cocok juga dipilih sifat Allah yang menunjukkan permulaan kehidupan, yaitu apa? Ya penciptaan. Penciptaan, Al-Khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, karena ini pertama juga nih, karena ini adalah ayat-ayat pertama wahyu yang pertama turun, maka pas juga yang dibicarakan oleh Allah adalah fase penciptaan manusia yang pertama. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kan ini fase penciptaan pertama kan gitu kan. Baru kemudian Allah pindah ke tema yang berikutnya, bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan, tetapi Allah juga memberi, menderma. Allah itu maha dermawan. Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Allah itu maha dermawan. Alladzi 'allama bil qalam. Yaitu kedermawanan Allah itu yang paling besar adalah dalam masalah ilmu. Jadi Allah menjadikan manusia yang tadinya itu hanya berasal dari setetes atau segumpal darah gitu, al-alaq, dengan ilmu manusia itu menjadi sempurna. Ya kita bayangkanlah anak kita gitu ya, dulunya bayi itu tiba-tiba udah bisa ini gitu. Tiba-tiba bisa ngucap sesuatu yang selama ini mungkin kita nggak sadar pernah ngajarin atau nggak sadar pernah ngucapin mentalkin kan gitu kan, ngedikte gitu kan, tiba-tiba dia bisa gitu kan. Dari mana dia bisa kan gitu kan? Itu dari Allah gitu ya. Ilmu Allah yang ngajarin ya. Allah yang ngajarin gitu. Ladzi 'allamal insan gitu lah ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iya, Masya Allah ya. Nah, uniknya kemudian Allah tidak berbicara kemudian fase-fase kehidupan selanjutnya, tapi Allah langsung berbicara tentang bahwa ada bentuk manusia yang tagha, yang melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha. Ingatlah bahwa manusia itu sering sekali melampaui batas. Ini menunjukkan seakan-akan tuh kehidupan dunia ini ya sebentar, dan kemudian harus ada peringatan bahwa hati-hati, manusia itu sering sekali melampaui batas. Kalla innal insana la yatagha an ra'ahu istaghna. Kadang karena keilmuannya, karena kepandaiannya, dia merasa nggak butuh orang lain, nggak butuh Allah kan gitu. Sombong. Bahkan mungkin dengan kekayaannya juga dia bisa sombong kan ya. Gimana lagi tadi, Sat? Inna ila rabbika ruj'a. Adalah dikembalikan kepada Allah. Nah, ini kan ancaman Allah kemudian kan. Kalau Anda sombong,
karena kepintaran Anda atau karena kekayaan Anda, ingat ancamannya inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya akan semua manusia itu akan dikembalikan Kepada Allah. Artinya akan dihisap oleh Allah, akan dipertimbangkan, dimintai pertanggungjawabannya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ini kan disinilah kemudian muncul bentuk seorang manusia yang dia ini melampaui batas, sombong, tapi masih dalam koridor dirinya sendiri. Iya. Artinya kesombongannya masih untuk dirinya sendiri gitu ya. Belum mempengaruhi kepada orang lain. Artinya belum ada pengaruh kesombongannya kepada orang lain. Di ayat yang selanjutnya di sini diceritakan bahwa kesombongan manusia terkadang bisa mempengaruhi orang lain. Yaitu saat Allah mengatakan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Hati-hati, kesombongan kalian bisa sampai mengancam orang lain gitu ya. Dengan dia menghalang-halangi orang yang sedang sholat gitu kan. Bahkan lebih dari itu, ara'aita in kana 'alal huda. Orang ini bukan hanya sekedar sedang sholat atau dia ini orang biasa, dia Ini kan maksudnya Rasul kan katanya. maksudnya Rasul. Rasul kan ya. Bahkan orang ini adalah di atas hidayah kan gitu kan. Ini bukan hanya sekedar dia ini taat-taat biasa gitu. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Dia bahkan juga berusaha untuk mengajak manusia kepada ketakwaan gitu kan. Hati-hati kemudian kesombongan Anda berpengaruh atau menghalangi orang-orang berbuat kebaikan kan gitu kan. Apalagi kalau kemudian pada akhirnya ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Gimana kalau nanti orang-orang itu Justru malah dia mendustakan agama, berpaling dari agama kan gitu kan. Nah, alam bi annallaha yara. Kemudian muncul lagi ancaman dari Allah bahwasanya apa yang semua dilakukan oleh manusia itu Allah melihatnya, dicatat oleh malaikat-malaikatnya kan gitu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini ada ancaman lagi dari Allah. Kalau dia tidak mau, kesombongannya itu tidak mau berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubun. Iya, ubun-ubun. Kan gitu. Ini kan ancaman yang berat, betul, yang kuat, sifatnya terasa sangat bahasanya agak kejam gitu ya. Mengerikan gitu kan. Mengerikan. Ubun-ubun dicabut. Ya. Ubun-ubun kan ini agak menarik juga. Kenapa yang Allah pilih ubun-ubun kan gitu kan. Ini menunjukkan seakan-akan Allah ini ingin mencabut kesombongan orang tersebut dari bagian yang paling sering diangkat oleh orang sombong kan. Orang sombong kan biasanya kan begini gitu. Kepalanya kan ubun-ubunnya begitu kan, agak keangkat. Ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah. Nah, biasanya orang kalau lagi disiksa seperti itu bisa jadi orang akan manggil para pembantunya, para loyalisnya gitu kan, atau orang-orang terdekat. Minta bantuan. Silakan kalau mau minta bantuan, kata Allah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Ini disinilah Allah seakan-akan ingin mengilustrasikan ada pertengkaran antara malaikat zabaniyah dengan orang-orang loyalis, orang sombong ini kan gitu kan. Ya, walaupun kemudian Allah memang tidak menceritakan kelanjutan ceritanya gitu ya, kelanjutan perkelahian antara malaikat zabaniyah dengan loyalis orang sombong ini, tapi kan sudah jelas. Ini yang menang siapa sudah jelas kan gitu kan. Maka artinya Rasulullah, orang yang berada di atas hidayah dan menyeru kepada ketakwaan, ya sudah, tetap saja berdakwah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sudah, tidak perlu dihiraukan, jangan mentaati kemauan dia. Wasjud waqtarib, tetaplah sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari surat Al-Alaq, ini begitu. Ini prosa, kalimat-kalimat yang tidak memiliki tidak bentuknya bukan seperti syair, tapi dia sebenarnya punya ikatan yang sangat kuat antara satu tema dengan tema yang lain. Ya, tapi ini kan perlu apa dalam tanda kutip ini saja.
perlu membacanya dengan pelan, kemudian dengan tadabbur yang penuh, sehingga benar. berasa mungkin dari sisi Quran yang menyihir itu mungkin berasa dari sisi itu, Ustaz. Benar. Ya makanya ini saya rasa begini, Ustaz. Gimana Ustaz kalau ada yang bertanya gitu ya, ini gimana kita dengan orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab? Ya, jangankan orang yang nggak bisa bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab aja mungkin tidak belum dalam ya. Belum bisa menjiwai gitu ya kalau dia tidak membacanya dengan dalam, dengan tadabbur kan gitu. Ya artinya ini ya mudah-mudahan ini sebagai bentuk sedekah ilmu kita gitu kan. Ya artinya ini kewajiban para dai untuk menjelaskan Al-Qur'an sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang mungkin katakan tidak bisa bahasa Arab kan gitu kan. Atau mungkin ya sebenarnya bisa dibantu dengan terjemah gitu kan, tapi terkadang juga terjemah tidak bisa mewakili bahasa Al-Quran yang tinggi itu ya. Gitu. Nah, atau kita kemudian ini kan al-alaq gitu ya. Coba kita pindah ke surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 14. Al-Muzammil ayat 14 itu Allah mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Nah, ini kalau kita perhatikan Allah menggambarkan tentang keadaan hari kiamat itu dengan sangat dahsyat. Dahsyatnya di mana? Dahsyatnya adalah Allah mengilustrasikan keadaan hari kiamat itu bukan hanya dirasakan kedahsyatannya oleh manusia, tetapi juga dirasakan kedahsyatannya oleh alam semesta. Bahkan dahsyatnya kiamat. Dahsyatnya kiamat, bahkan dua hal yang ada di alam semesta ini yang kita lihat dia kokoh, saat hari kiamat juga kemudian saking bergetarnya gitu kan. Iya. Kan Allah mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibal. Hari di mana kemudian bumi dan gunung-gunung itu pecah kan gitu kan. Di ayat yang lain mungkin juga surat An-Naba itu kayak wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba gitu. Iya kan? Itu kan artinya dahsyatnya, mengerikannya hari kiamat itu bukan hanya sekedar dirasakan oleh manusia. Bahkan dua makhluk Allah ini bahkan makhluk Allah yang selama ini kita lihat dia sangat kokoh. Itu getar juga gitu loh. Betul. Bahkan saking dahsyatnya kan begitu kan. Tapi jangan lupa Allah itu bukan tiba-tiba kemudian mendatangkan hari kiamat tanpa ada peringatan sebelum itu. Justru Allah inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ingat, sebelum datang hari kiamat kami sudah mengutus seorang utusan sebagaimana dahulu Fir'aun juga kita kirim utusan gitu kan untuk mendapatkan peringatan. Musa alaihissalam. Dan ingat, Fir'aun itu kan kuatnya, artinya kekuatannya, kekuasaannya kan sebesar itu. Kalau kalian sombong, kalian belum ada apa-apa sama Fir'aun. Kalian belum ada apa-apanya kekuatannya sama Fir'aun kan gitu. Iya. Apa kalian juga pengen kayak Fir'aun? Pengen diazab juga seperti Fir'aun kan? Munasabahnya gitu. Munasabahnya seperti itu. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Lah. Bayangin, ini kengerian hari kiamat diceritakan, diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya anak kecil jadi tua. Anak kecil tiba-tiba antum bayangin gimana coba? Anak kecil tiba-tiba tua gitu ya. Tua langsung beruban gitu kan. Kan gini ya, orang itu biasanya ya ini mohon dikoreksi kalau pakar-pakar kesehatan gitu. Mungkin ada riset-riset yang menunjukkan kalau orang banyak pikiran itu cepat berubah, cepat tua gitu kan. Raut wajahnya juga jadi menanggung beban. Iya kan gitu kan. Lah itu bagaimana kemudian ada anak kecil tiba-tiba langsung berubah gitu. Itu kan artinya sebegitu mikirnya, sebegitu ngerinya hari kiamat kan gitu kan.
gambarannya jelas sekali Allah potret itu seperti yauma yaj'alul wildana syiban, langsung tua gitu. Langsung tua, Ustaz. Masya Allah. Ini gimana tuh? Artinya kan Tanpa proses ya. Tanpa proses. Dengan menyaksikan kengerian hari kiamat itu maksudnya gitu. Iya, kan gitu kan. Bahkan ini kengeriannya dirasakan lagi oleh makhluk Allah yang lain, yaitu langit. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'adahu. Kan begitu. Ah, ini sebenarnya kalau kita mau lihat-lihat sumber pesona, sumber sihirnya Al-Quran itu ada di situ. Kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimatnya, atau kalau oleh Sayyid Qutb disebutkannya begini. Gimana saya? Tolong dibacakan buat kita. Kalau menurut Sayyid Qutb, intinya gitu ya, daya pesona, daya sihir Al-Quran itu ada pada begini. Jadi metode Al-Quran dalam mengungkapkan isi-isinya, ini kan kita sepakat dong, Al-Quran itu adalah buku petunjuk, buku suci, kitab suci yang memang fungsinya adalah petunjuk, pedoman hidup umat manusia, kan begitu kan. Artinya di sana ya ada nasihat, ada motivasi, ada kabar, atau ya banyak materi apapun lah, materi tauhidnya, materi tentang sejarahnya, materi tentang syariatnya, iman, hari kiamat dan lain-lain, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu diungkapkan oleh Al-Quran menggunakan ilustrasi artistik. Ini nih poin ini. Ini poinnya di sini. Jadi Al-Quran itu ya mungkin kalau kita membaca tentang hukum-hukum dalam Al-Quran gitu ya, saat Al-Quran bicara tentang hukum gitu ya, memang tidak terlalu ada ilustrasi artistik karena namanya hukum ya hukum aja gitu. Tetapi saat Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah atau tentang sebuah teori konsep atau tentang kabar-kabar hari kiamat, atau tentang keadaan psikis seorang manusia, ada sebuah peristiwa juga. Al-Quran ingin mengungkapkan sebuah model manusia, itu diungkapkan menggunakan ilustrasi artistik. Kan begini. Kan sebenarnya ayat yang tadi ya, yauma tarjuful ardu wal jibalu dan seterusnya, itu kan sebenarnya kan tema besarnya adalah betapa mengerikannya hari kiamat. Tapi kan Al-Quran tidak menyebutkan begitu kan. Ingatlah hari kiamat itu sangat mengerikan. Kan enggak. Al-Quran tetapi menggambarkannya kondisi dengan mengilustrasikannya dengan sastra yang sangat tinggi. Iya. Kita diajak berpikir untuk minimal membayangkan ya. Membayangkan ini itu. Membayangkan. Ilustrasi itu yang kemudian menggerakkan pikiran kita, akal kita, sehingga kita kemudian membayangkan, oh seperti itu ya. Ya gini, wasyiratil jibal itu gimana? Iya kan? Gunung-gunung yang kokoh menancap, yang di surat yang sama di ayat yang berbeda, wal jibala autadan, padahal dia kokoh nancep. Tapi di ayat yang akhir-akhir ya kalau nggak salah dalam surat An-Naba itu, dan gunung dijalankan seperti bahkan melenyap seperti fata morgana. Itu gimana tuh? Kita diajak mikir gitu ya. Artinya Al-Quran itu saat membicarakan sesuatu itu tidak kering. Ya. Teori-teori misalnya tentang nggak kaku gitu ya, nggak letterlock begitu enggak, tetapi menggunakan ilustrasi yang sifatnya artistik. Ilustrasinya tuh dengan sastra yang sangat tinggi, sehingga kan gini ya, kalau kita nonton film ini paling mudahnya kita membayangkannya begini. Kalau kita nonton film, ini film apalah gitu, ini kan sedang diceritakan misalnya ada misalnya film apa ya Sat ya? Saya nggak hafal film Sat. Misalnya gini lah, film Ainun Habibie lah gitu. Iya boleh. Ini kan intinya tema besarnya adalah kisah cinta Ainun Habibie. Pak Habibie dengan istrinya itu Ainun. Tapi kan digambarkan dengan film kan? Artinya di film itu kan divisualisasikan kan? Divisualisasikan. Oh gimana sih ada adegan
Pak Habibie tuh kalau ada masalah apapun tuh cerita sama Bu Ainun kan gitu kan. Intinya sih menceritakan cinta. Iya. Cuma gambaran-gambaran scene-scene-nya itu. Ada scene-nya, potongan-potongannya. ada adegan-adegannya kan. Tapi kan itu ada adegannya kan. Ada visualnya kan. Atau gini lah saat kalau orang pelukis, dia ingin melukiskan tentang apa misalnya keindahan pegunungan. Dia melukiskan kan. Lukisan itu dari satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ini kan menunjukkan keindahan pegunungan. Iya. Itu kan ada gambarnya. Betul. Ada warnanya Sat. Nah ini Al-Quran hebatnya kan cuma lafadz. Kok bisa bikin kalimat. Bikin kita ngebayangin gitu. Nah, tapi kok bisa memberikan ilustrasi kan? Iya. Itu yang disebut oleh Sayyid Qutb sebagai sumber pesona dan sumber sihir Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Ya, apalagi Quran itu turun langsung ke orang Arab yang dia paham, dan di zaman itu ketinggian bahasanya juga lagi mendukung. Jadi makin takjub juga itu ya. Dihantam dengan susunan-susunan prosa yang tadi Anda sebut itu, kok dari ini tema ini kok langsung pindah ke sini. Secara kasat mata mungkin nggak nyambung. Jadi itu yang mungkin kita rasakan selama ini gitu kan. Kok nggak nyambung, tapi padahal mungkin saat Quran itu turun, dalam sekali bagi mereka ya. Masya Allah. Itu yang kemudian membuat Umar bin Khattab merasakan, wah ini beda dari yang lain ini. Gitu kan. Al-Walid bin Al-Mughirah kemudian mengatakan, inna liqaulihi la halawah. Masya Allah. Manis gitu kan. Padahal dulu mungkin itu nggak semuanya turun, artinya belum semua Quran turun gitu. Apalagi kita sekarang semua udah turun. Nah, kemudian ibarat kata udah lengkap nih Quran. Yang kala itu aja belum turun semua udah sangat menakjubkan sekali bagi sebagian orang itu. Masya Allah. Nah ini apa sebenarnya maksud dari pertanyaannya nih Saat? Sebenarnya apa maksud dari perkataan Sayyid Qutb bahwa ungkapan metode Al-Quran dalam mengungkapkan itu adalah menggunakan ilustrasi artistik dalam menyampaikan sebuah teori konsep, dalam menceritakan sebuah cerita gitu ya, cerita-cerita zaman dulu, bagaimana bisa menarik, bisa mengilustrasikan sesuatu sehingga kita bisa membayangkan ini maksudnya lebih dalam lagi apa gitu kan. Ini akan kita bahas lebih dalam lagi pada pertemuan yang akan datang. Iya. Atau singkatnya gini, kenapa kok Quran begitu gitu ya? Maksudnya apa? Ada maksud apa? Kenapa Quran menuturkan dengan yang sangat artistik sekali, yang contoh-contohnya apa kan gitu kan? Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Ridho nih. Baik, sahabat asli, jazakallah khair Ustaz Bambang atas kita dibuat mikir kembali oleh Ustaz Bambang dengan obrolan kita seputar, kalau nggak salah ya di teori yang ditemukan oleh Sayyid Qutb ya, rahimahullah, tentang cara melihat Quran dengan keindahan pesonanya itu ya, itu dengan sisi bahasanya. Baik, insyaallah tadi Ustaz Ridho juga sudah spill sedikit gitu tentang apa yang akan insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oleh karena itu teman-teman sahabat Tasdih, yuk pantengin terus gitu, artinya semoga kita bisa semakin beriman lagi, semakin yakin lagi tentang kemukjizatan dan keindahan Al-Quran dengan kita mempelajarinya ya, yang kali ini mungkin kita bawakan secara ngobrol santai atau dengan bincang bersama Ustaz Ridho. Baik, itu kira-kira sahabat asli yang insyaallah kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas semua perhatian. Ana Abdul Khair Ahmad undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV.